Di antara ciri-cirinya orang yang senantiasa lillah billah. Ciri-ciri secara lahir, karena zahir itu menunjukkan batin. Orang yang senantiasa lillah billah ini pasti lahirnya baik, perilakunya baik. Yang kedua, orang tersebut banyak membicarakan tentang lillah billah, karena juga timbulnya perasaan batin itulah yang mewarnai kepada ilmu yang telah dimiliki. Yang berikutnya, orang yang senantiasa lillah, dalam bahasa lain ikhlas, ini tidak terpengaruh dengan situasi apapun. Ia dipuji tidak merasa bangga, dia dikecam tidak merasa kecewa, karena pujian, kecaman ini adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah dirasakan di dalam hatinya, bahwa baik buruk adalah Allah penciptanya. Tanda-tanda lain yang senantiasa lillah billah, dia senantiasa mengarahkan pribadinya, mengarahkan nafsunya untuk senantiasa fafirru ilallah. Karena komando fafirru ilallah ini adalah lawan utama daripada nafsu. Tidak lillah berarti linnafsi, tidak mengarah kepada Allah berarti dia menuruti nafsunya. Berikutnya, lillah billah yang tertanam di dalam hati itu lebih kompleks lagi. Yang mengetahui itu hanyalah dirinya sendiri. Nah, orang lain hanya cukup memandang secara lahirnya. Saya ulangi lagi, orang yang senantiasa lillah billah, pertama akhlaknya pasti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takhalluk bi akhlaqillah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Allah senantiasa memerintah kepada kita untuk berbuat baik. Berarti lawannya, kalau kita tidak berbuat baik, ini berarti taat kepada setan. Sebagaimana dijelaskan tadi, inna nafsa la ammaratun bisu. Nah, su ini kalau kita turuti menimbulkan perilaku kita yang tidak baik. Ini berarti lepas daripada lillah billah. Tandanya lagi,
yang terjebak di dalam tidak lillah, ini otomatis kalau tidak keturutan karepe ati yang dipamri itu, dia akan kendor mujadahnya, kendor ibadahnya, kendor semangat fawirunya, karena tidak lillah berarti ada latar belakang di dalam hati. Nah, ini apa latar belakangnya? Kita sendirilah. Inna nafsa ala nafsihi basiro. Kita yang tahu lebih apa yang terjadi di dalam hati kita. Contohnya, upamanya kita datang ke sini, ini kalau tidak dibarengi dengan lillah atau ada pamrih, saya ke PA ingin bertemu dengan kawan saya, otomatis karena datangnya ke sini ini adalah karena teman, ternyata kalau ketemu dia merasa puas. Kalau tidak ketemu dia merasa kecewa. Tapi kalau kita dasari dengan lillah, walaupun datang ke sini tapi niatnya hanya lillah semata-mata, ketemu kawan alhamdulillah, tidak ketemu alhamdulillah. Itulah diantara tanda-tandanya orang yang tidak lillah dan orang yang lillah billah. Mujahadah yang bersungguh-sungguh itu bagaimana? Tentang pertanyaan ini. Yeah. Yang bersungguh-sungguh itu, beliau mu'alif sholawat wahidiyah sudah memberikan contoh-contoh di dalam bermujahadah, juga di dalam lembaran wahidiyah ini juga sudah dibimbing. Yang pertama harus dengan dasar lillah billah. Yang kedua harus dengan takzim, rasa hormat yang sedalam-dalamnya kebangkuan beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ditambah lagi dengan rasa iftikar, artinya merasa butuh kepada Allah, butuh kepada ampunan Allah, butuh kepada syafaat beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya kita diharapkan merasa ingkisar, hati merasa hancur, hati merasa banyak sekali, bahkan berlumuran dosa. Kalau ini benar-benar diterapkan, saya yakin lahir dan batin ini akan menjadi satu arah. Perasaan hati akan menembus kepada mata, karena perasaan hati yang lunak, hati yang iftikor, hati yang ingkisar, hati yang merasa dzalimun kafar, hati yang merasa dzaliman jahula, insya Allah akan menembus di dalam mata seseorang. Ini kalau memang benar-benar
diterapkan seperti itu. Nah, kembali kepada hati kita. Kepada hati kita ini otomatis kembali seperti tadi, kita yang paling tahu dengan kondisi batin kita. Nah, mujadahnya sudah sering, sudah banyak, bisa dilihat dengan suara mujadah membaca sholawat yang sudah dibimbingkan. Terus siapa yang tahu hati kita? Ini hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Diambil satu saja, tidak lillah, tidak lillah billah. Ini sudah Allah mental, sudah mental. Satu contoh saja saya berikan. Ada orang, istilah kita mujadah, istilah yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang yang beribadah 500 tahun. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberitahu oleh malaikat Jibril terutama. Nah, orang tersebut menurut pandangan manusia, dia adalah orang yang sudah top. Siangnya berpuasa, malamnya munajat 500 tahun. Ya, malaikat memberitahukan kepada Rasulullah SAW, orang tersebut besok di akhirat mendapatkan masalah. Apa masalahnya? Ketika ia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya abdi udkhulul jannata birahmati. Nah, orang tersebut karena begitu topnya menurut perasaan manusia, menurut perasaan kita sebagai mujahidin, ibadah saya, mujadah saya seakan sudah top. Nah, orang tersebut tiba-tiba menjawab, komando dari Allah udkhulul jannata birahmati. Orang tersebut menjawab bi amali. Ya Allah, saya masuk surga ini bukan dengan rahmat-Mu ya Allah, tapi dengan ibadah saya, diibadati sebab ibadah saya. Ya. Orang ini terhalang masuk surga. Akhirnya Allah perintah kepada malaikat, bawalah orang ini ke dalam neraka. Sampai di neraka, melihat siksaan neraka ini tidak bisa ditandingi dengan kemampuan manusia. Baru dia sadar, apa yang saya katakan ini adalah tidak benar. Setelah itu Allah memerintahkan malaikat, coba timbanglah amalnya orang ini dengan nikmatnya satu mata, ditimbang oleh malaikat. Ternyata ibadah 500 tahun dengan
dengan nikmatnya satu mata. Ini masih berat nikmat pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala satu mata. Nah, akhirnya karena dia menyadari bahwa seperti itu, ditanya oleh Allah, wahai hambaku, ini baru dia mohon pada Allah, ya Allah, masukkan saya ke dalam surga birahmatika, masukkan saya surga dengan rahmatmu ya Allah. Kemudian Allah bertanya lagi, wahai hambaku, siapa yang menghidupkan kamu selama 500 tahun? Anta ya Allah, panjenengan ingkang nguripaken kula selama 500 tahun. Wahai hambaku, siapa yang memberikan kekuatan kemampuan kamu beribadah sampai 500 tahun? Engkau ya Allah. Wahai hambaku, siapa yang menciptakan kamu mati dalam keadaan sujud? Dijawab, engkau ya Allah. Nah, baru dia menyadari bahwa kekuatan kemampuan beribadah sekian tahun itu adalah bifadlillah, binikmatillah, birahmatillah. Masukkan saja saya Allah dengan rahmatmu, masuk surga dengan rahmatmu. Akhirnya yang aslinya tadi sudah diseret ke jahanam baru ikrar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ibadah yang sekian ratus tahun tidak ada artinya. Masuknya surga birahmatillah dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesimpulan daripada ini adalah kita diberikan lillah billah. Ini kalau kita terapkan yang benar-benar, ibadah kita cuma berapa hari, berapa bulan, terus isi hati kita bagaimana? Nah, wong sing ratusan tahun itu karena dia mengaku merasa dengan dirinya sendiri. Ini ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, kita yang cuma ratusan tahun maksimal, terus ibadahnya seperti itu. Nah, ya kalau Yai Heru mengatakan itu hanya kulitnya saja, ini memang benar. Lah, ini mari kita buat introspeksi, kita buat mawas diri, bagaimana yang sebenarnya mujahadah yang baik, mujahadah yang sungguh-sungguh bermujahadah, artinya perang. Sudahkah nafsu kita ini tunduk kepada kita? Sudahkah kita 100% walaupun tidak 100%, 50% sudah bisa memimpin nafsu kita untuk sadar fafiru ilallah. Nah, ini mari untuk ngerayai awake dewe-dewe. Musuh utama adalah nafsu kallati baina jambaika. Musuhmu yang utama itu adalah nafsumu yang ada di sekitarmu itu, yang ada di dirimu sendiri. Nah, mari kita sawang hati kita.
ingat kita, sadar, fafiru ilallah. Dalam satu majelis ini tadi saja, tidak banyak-banyak. Sejauh mana sadar kita, kasari eling kita yang Allah, eling kita datang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti apa? Para hadirin hadirat yang berbahagia, ini hanyalah untuk memperingatkan diri kita masing-masing. Ada komando fafiru ilallah bendino, atine diceluk fafiru ilallah, fafiru ilallah. Kita buktikan ketika kita mendengar azan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Apa jawaban hati kita? Datang ke masjid, apa lin nafsi binafsi. 1 detik ini saja kita koreksi. Para hadirin yang berbahagia, inilah pantas sekali bahwa kita mujahadah kita ini masih jauh dengan bimbingan. Ini khususnya saya tidak menunjuk seorang, khususnya pribadi saya masih jauh dengan apa yang diharapkan oleh beliau mu'allif shalawat wahidiyah. Namun kita tidak akan puas apabila kita ditinggal oleh wahidiyah, terutama beliau mu'allif shalawat wahidiyah. Andai kata terdengar adzan spontan kita datang mengikuti sholat, coba kita buka hati kita, kemana itu? Mulai takbir Allahu Akbar sampai salam, berapa detik yang terisi dengan Allah? Mari kita cocokkan dengan sumpah kita. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Saya hadapkan pribadi saya ya Allah ke hadapan-Mu. Namun apa yang terjadi? Ini hanyalah ucapan lisan. Ya, ini untuk koreksi saja. Koreksi hati kita masing-masing. Berarti apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala? Aqimis sholata li dzikri. Ini belum tersentuh di situ. Ini saya. Kenapa? Dari takbir Allahu Akbar sampai salam, ini kadang tidak nyenggol belas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin yang berbahagia, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah kamu membicarakan masalah sholatmu, tapi laksanakan sholat, dan setelah sholat duduklah sejenak, bacalah istighfar. Dulu mari sholat nang Gusti Allah kok njaluk ngapura nang Gusti Allah niki njaluk sebabe gak pokro. Harapan kita niki lho gak cocok karo konsep Allah Subhanahu wa taala, aqimis sholata li dzikri. Lah tujuannya diantara tujuan mujahadah adalah melatih diri untuk sadar kepada Allah. Lah nanti sewaktu-waktu kita munajat, khususnya sholat ini supaya terap, supaya lebih mantap, lebih berisi di dalam menjalankan sholat, karena sudah terlatih dengan di luar sholat
kita dibimbing senantiasa fafirru ilallah, fafirru ilallah.